Malam Progresor, kita ketemu lagi di materi terakhir di bab pertama, fundamental keamanan siber. Kita masuk ke materi membangun mindset cyber security. Sebelum masuk ke materi, seperti biasa kita melihat beberapa fakta-fakta yang cukup menarik, relevan dengan materi yang akan kita angkat. Kali ini kita akan membahas mengenai Global Security Outlook 2024. Tentunya ini sebenarnya banyak datanya, cuman kami mengambil dua data yang relevan dengan serangan siber yang efek atau mengancam individu. Di sini ada statistik bahwa scams and fraud itu di paling atas, diikuti oleh phishing, unauthorized access, malware, dan sebagainya. Kemudian kita fokuskan ke yang pertama ini, yaitu scams and fraud. Banyak faktor atau penyebab yang menyebabkan scams and fraud ini yang terjadi di individual. Yang pertama di sini adalah buying, selling, or donating goods, di mana di e-commerce ataupun iklan-iklan tertentu, itu pasti banyak diterima oleh individu. Nah, di sini juga yang menjadi attack vector terbesar adanya scam and fraud ini. Kemudian, a new job or business opportunity, di mana biasanya ada tawaran pekerjaan dan juga tawaran yang menggiurkan individu, itu juga bisa memicu scam and fraud dan diikuti oleh beberapa faktor lain. Jadi memang di keamanan siber itu kita mengenal adanya people, process, and technology. Dan di people ini merupakan rantai terlemah dalam keamanan siber. Jadi ketika teknologinya sudah tinggi, kemudian proses atau tata kelolanya sudah tinggi juga, tapi people yang mengendalikan teknologi dan proses itu lemah, maka disitulah sebenarnya aspek kelemahan dari keamanan siber. Kita masuk fakta relevan selanjutnya, bahwa 60% dari adanya breach atau serangan data breach itu datangnya dari Amerika. Kemudian ada fakta lagi, bahwa 60% dari manajer eksekutif itu menggunakan password yang rendah. Ini juga lagi-lagi faktor individual. Kemudian fakta selanjutnya, terdapat peningkatan 35% jumlah grup yang melakukan serangan atau hacker. Kemudian dari tahun 2020 hingga kuartal pertama 2023, terdapat peningkatan 553% DNS flood attacks. Ini dari Security Planet yang melakukan survei. Dan ini nih yang cukup menarik, bahwa ternyata 90% dari organisasi itu mengalami kekurangan talent, terlebih untuk talent-talent keamanan siber. Lanjut ke statistik berikutnya, adalah 2.200 serangan siber itu terjadi setiap harinya. Bahkan kalau di rata-rata 39 detik, jadi setiap 39 detik itu ada satu orang yang mengalami serangan siber. Kemudian jumlah serangan cybercrime yang dinilai dari sisi keuangan itu selama tahun 2024 ternyata mencapai kerugian 9,5 triliun US dollar. Sampai situ kita masuk ke fakta berikutnya, yaitu diproyeksikan tahun 2026 nanti terjadi 10% of large enterprise, 10% dari perusahaan besar itu menggunakan Zero Trust Program, yang menandakan atau mengindikasikan bahwa keamanan siber ini akan terus berkembang. Ini selanjutnya fakta-fakta lainnya dapat dibaca, bahwa seperti misalnya top cyber security drivers atau concern cyber security di tahun 2025 itu, pertama didominasi oleh perkembangan AI, kemudian berkembangnya macam-macam serangan, dan juga hingga privacy concern, itu yang di terakhir. Lantas, hidup itu sebenarnya pilihan. Jadi, apa yang kita butuhkan saat ini? Inilah roadmap untuk menjadi seorang expert dalam keamanan siber. Teman-teman bisa menentukan sendiri pilihan hidupnya, dia sampai mau di titik mana. Bisa jadi sampai di titik awal saja, atau bahkan benar-benar menjadi expert. Lalu pertanyaannya, ketika teman-teman ingin menjadi expert, langkah apa yang bisa dilakukan? Ini dapat mengikuti di roadmap ini. Yang pertama, misal start with a strong educational foundation, atau kita mulai menggunakan fondasi pendidikan untuk yang keamanan siber ini. Hingga selanjutnya kita langsung ke tengah, yaitu mencari sertifikasi yang relevan terkait bidang pekerjaannya. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir adalah kita selalu ingin tumbuh untuk memiliki role ataupun impact di bidang cybersecurity. Ini ada perkataan yang baik dari Lao Tzu. Dia merupakan filosofis dari Cina.
yang menyampaikan bahwa a journey of 1,000 miles begins with a single step. Jadi ini erat kaitannya dengan roadmap tadi, bahwa eh, perjalanan kita yang jauh itu cukup dimulai awalnya dengan langkah pertama terlebih dahulu. Nah, sekarang langkah pertama apa yang teman-teman bisa lakukan ketika teman-teman memiliki habit yang baik di keamanan siber. Ini dari UC Davis, merupakan ada top 9 cyber security habit yang dapat diadopsi mulai hari ini. Yang pertama adalah berpikir 2 kali sebelum klik link. Siapa tahu linknya itu phishing, dan ini banyak disosialisasikan juga. Kemudian validasi permintaan terhadap informasi pribadi. Jadi kita jangan semena-mena ataupun mengiyakan saja ketika ada permintaan informasi pribadi berkaitan dengan kita. Informasi pribadi ini sudah diatur juga dalam Undang-Undang PDP. Kemudian gunakan password yang kompleks. Melihat statistik tadi, ternyata level executive manager pun masih menggunakan password yang gampang di-crack, sehingga teman-teman bisa mulai mengimplementasikan untuk menggunakan password yang kompleks. Selanjutnya, aktifkan multi-factor authentication. Di video security sebelumnya juga sudah diberikan praktik mengenai penerapan multi-factor authentication di beberapa sosial media. Kemudian, amankan gadget baik secara fisik ataupun di dalam sistemnya. Kalau secara fisik, ya tentu gadget merupakan barang pribadi kita. Jangan sampai gadget bisa diakses oleh orang-orang dengan gampang. Dan kemudian di dalam sistemnya kita dapat menerapkan password ataupun MFA dan sebagainya. Kemudian pastikan perangkat yang kita miliki up to date, karena perangkat yang tidak up to date itu berarti sudah ada celahnya. Dan kita bisa menambal itu, satu, menggunakan patching, karena kita bukan developer, maka patching sudah dilakukan oleh developer dan kita hanya perlu menginstal update-nya. Kemudian selalu backup data penting, kita tidak tahu kapan kita terkena serangan, sehingga apabila kita memiliki backup, ketika kita terjadi serangan, kita tidak perlu risau karena data kita sudah aman. Kemudian hapus informasi sensitif yang sudah tidak diperlukan. Jadi info-info sensitif yang mungkin tersimpan dalam cache ataupun dalam catatan yang sebelumnya, itu sebaiknya dihapus karena data itu bisa menjadikan referensi untuk menemukan celah kerentanan juga. Kemudian yang terakhir adalah laporkan apapun yang mengindikasikan kejahatan siber. Nah, untuk pelaporan ini di Indonesia sendiri sudah ada pihak yang menangani. Jadi untuk teman-teman yang nantinya mengalami masalah keamanan siber dapat melaporkannya, dan linknya ada di deskripsi. Kemudian follow up question bagi teman-teman setelah mendengarkan materi ini. Jadi memang perlu langkah kecil saja, yaitu dengan menerapkan habit terlebih dahulu untuk kita menjadi expert di bidang keamanan siber. Pertanyaannya adalah, apakah ada habit lain yang dapat dilakukan untuk menambah culture keamanan siber? Nah, kalau teman-teman ada jawaban yang menarik, dapat dituangkan di kolom komentar. Sesi ini mengakhiri juga bab 1 fundamental keamanan siber. Selanjutnya akan ada bab 2 mengenai fundamental keamanan jaringan. Jadi selalu tunggu terus notifikasi dari Sekresor. Jangan lupa share dan subscribe. Terima kasih.